ثم إلى جميع أرواح المقربين أقربنا الشريف وصحيح وجميع صحابة وجميع أولي البصير وجميع المقدسين وسيد الصوفيات الحقيقين وإلى أرواح نصب إلى سيدنا المقدس جلالي قدس الله وأنزل سيدنا سمكة جميع قسم قيم سيجاب الجميع لزنزيا ومزايد الدين وسيد ونبغ الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونبغ صلاة إلى سيدنا أبي القنطاني وسيدنا سيدنا الحبسي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan murtad bangsa perkataan atau perkataan ya. Murtad bangsa ucapan atau perkataan. Terakhir ya, pemerintah lah, perlu diulang deh lah. Au qala lil muslimin ana adubuka wa adubu nabika. Termasuk murtad bangsa ucapan seseorang berbicara kepada muslim yang lain, saya itu musuhmu dan saya musuh nabimu. Nah, itu sudah otomatis murtad bangsa ucapan. Atau berbicaranya li syarifin kepada orang yang dimuliakan, min auladi Rasulillah SAW, yaitu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mungkin para habaib lah ya. Ngomongnya seperti apa? Ana adubuka wa adubu jaddika muridan biqaulihi jaddika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu musuhmu dan saya juga musuh kakekmu. Yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan seperti ini sudah otomatis murtad bangsa ucapan. Wa minal kufri, dan itu termasuk dari kekufuran. Ma lau qala hazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi ucapan yang tergolong sudah dihukumi kafir. Kalau seumpama ada orang yang berbicara hazama geus kacaletot. Sudah keceletot, tahu sih bahasa Indonesia keceletot teh. Nah, keceplosan gitulah. Siapa an-nabi? Jadi Kanjeng Nabi keceplosan gitulah. Jadi kalau yang namanya hadis Nabi mah enggak mungkin keceplosan. Itu pasti sudah pertimbangan. Beda jeung Romli lah ngomong sok keceplosan gitu Pak. Wa kada lau qala walla au farro au haruba au tawaro. Begitu pula termasuk dihukumi kafir lagi ada orang yang berbicara wala itu geus mundur Kanjeng Nabi, mundur teh nyenukangan lah. Au parro atau Melayu. Haruba atau kabur, au tawaro atau ngumpet, bahasanya sifat-sifat pengecut lah gitu. Karena mun perang mah kabur lah ya, mundur. Jadi lamun misalnya di kertas menciut. Nah, jadi pokoknya tidak ada sifat pengecut lah. Kanjeng Nabi tidak mungkin ngumpet, kabur, mundur, nukangan, pasti disanghareupan gitulah. Pasti semuanya akan dihadapi oleh beliau. Kalau ada yang bilang seperti ini Kanjeng Nabi kabur. Kanjeng Nabi misalnya ngumpet, Kanjeng Nabi membelakangi lah ya. Atau pengecut atau gimana? Itu termasuk sudah dihukumi kafir. Au nahwa dalika, atau seumpama yang seperti ini. Jadi maksudnya adalah sifat-sifat kepengecutan lah. Nah, kenapa sih li anna dalika yadullu alat tangkisi? Karena perbuatan seperti ini menunjukkan kepada sifat kekurangan. Sementara Kanjeng Nabi jauh sekali dari sifat kekurangan. Beliau sifatnya fadl semua ya, keutamaan semua. Fa'in taba, kalau seumpama orang yang ngomong ini tobat, maka fayukhalla sabiluhu,
diuculkan, maksudnya biarkan sajalah. Kalau misalnya orang yang ngomong seperti ini nih, terus tobat, ya udah biarkan saja. Tapi wa illa, kalau misalnya orangnya nggak tobat, kutila bidor biunukihi, maka harus dibunuh, dipenggal kepalanya. Dua lamun zaman ayeuna dipenggal kepalanya segera mal mungkin ya. Kalau mungkin pasti dimasukkan ke sel. Wa qala al-malikiyatu wal hanafiyatu annahu yuqtalu haddan. Nah, kata Imam atau Maliki dan Imam Hanafi, kenapa sih orang ini harus dibunuh? Karena memang dibunuh ini sifatnya adalah sesuai dengan hukum, itulah sesuai dengan hukumnya memang seperti itu, harus. Imam Hanafi Maliki begini, jadi harus dibunuh. Tapi karena kita Imam Syafi'i ya, apa sih bahasanya, fleksibel lah ya, macam ulama yang karena kita di sini adalah ikut kepada pemerintahnya, nurut. Kalau diberlakukan hukum kisos berat. Apa dzalika Asy-Syarqawi telah menjelaskan keterangan ini Imam Syarqawi. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil al-fadil bash'ati, atau seseorang berkata sesuatu dari umpama lafaz yang jelek bifathi apa sih ay sayatinya dengan patah bash'ati ya, bifathin bash'ati benar. Ay sayati artinya ini lafaz-lafaz yang jelek maksudnya. Ngomong dengan ucapan-ucapan yang jelek, asyaniati kan banget alane, pokoknya mah goreng bisa lah. Jadi makan hanya contoh lah gitu, hanya contoh. Pokoknya kalau mengucapkan lafaz-lafaz yang bahkan lebih dari ini, ya sudah, itu dihukumi murtad ya. Ini masih di dalam kurung berarti murtad maksudnya. Qala Abu Bakrin bin Husain fi Qumu'in Nufusi, kata Abu Bakar bin Husain di dalam kitabnya Qumu'in Nufus, wa anwa'ul kufri kasiratun la takadu tanhasiru, bahwa macam-macam kekafiran itu sangat banyak sekali, tidak dekat untuk bisa diringkas, maksudnya hese ngaringkes nak itulah. Nah, jadi sangat banyak sekali. Fanadkuru syai'an yadullu ala ma yushabiha, maka kami akan menyebutkan sesuatu yang menunjukkan kepada yang serupa dengan tingkah-tingkah kekafiran gitu. Jadi di sini hanya disebutkan beberapa saja yang termasuk macam dari ucapan yang termasuk kepada kafiran. Yang pertama, faminha, yang pertama yang termasuk tergolong ke dalam kekafiran, ayyaqra'al Qur'ana ala darfid dabi. Seseorang yang membaca Al-Qur'an diiringi dengan dia sambil nabuh kendang gitulah. Nabuh julag nabuh naon lah. Jadi membaca Quran itu sabari gitu tah. Nanti di sini timbul pertanyaan nantilah pasti ayah ya. Karena ada seorang vokalis yang memasukkan lafaz Quran tah. Oke, tetap nanti setelah tanya jawab aja itu mah. Au yulqil Qur'ana ala qaduratin, atau ada orang yang membuang Al-Qur'an ke kotoran. Ini termasuk dihukumi kafir ya. Ya Quran dibikin ke kotoran, itu menang. Au tutsal alaihi ayatun minhu fayu'iduha mustajian biha, atau misalnya ada orang yang dibacakan ayat Quran malah dikembalikan tuh dengan tujuan mustajian ya, menghina gila, dengan tujuan menghina. Misalnya kayak kawas kemarin ada yang menakar, maka saya melihat misalnya lagi nakar ya, diingetin, awas nakar harus benar, wailul lil mutaffifin gitu kan ya, wailul lil mutaffifin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Keur nakar teh dibalikin deui, semata-mata itu menghina. Nah,
berarti kan termasuk kekafiran. Kemudian wa kada man dzukira Rasulullah SAW indahu fi ma'radi syafa'ah au ghairiha. Begitu pula termasuk ke dalam macam kekafiran orang yang ketika disebutkan nama Kanjeng Nabi, jadi ketika disebutkan nama Kanjeng Nabi lah, di mana sih disebutkannya? Di tempat yang timbul syafaat. Bahasa orang malah di hujrah mungkin ya. Di masih lama di atama di ibadah haji itu di hujrah Raudoh Raudoh di mama ingat dia kalau ngeblank ya di Raudoh di mana deh banyak kan tempatnya di Masjid Ismail mungkin ya di Masjid Ismail di mana lah mungkin di Masjidil Haram di Masjid Madinah mungkin hanya au goi mana sih tadi teh au goiriha atau di selain tempat yang timbul syafaat, misalnya bacana jadi dia biasalahnya di jalan atau lagi ziarah kadenge ke baca selawatan. Pokoknya disebutkan nama Kanjeng Nabi aja. Pada karahu kal mustaji. Nah, orang yang mendengarnya dia malah ngomong kal mustaji seperti orang yang menghina. Ya, ngalelewe gitulah. Ngalelewe bihi terhadap Kanjeng Nabi. Nah, ini termasuk kekafiran. Au sagharahu atau saghar itu mengecilkan, memandang remeh lah gitu Kanjeng Nabi. Au ihtaqarahu atau menghina Kanjeng Nabi. Au ihtaqarra kalamahu atau menghina ucapannya Kanjeng Nabi, berarti hadisnya Kanjeng Nabi. Nah, ini termasuk ke dalam kafiran. Fahada adapun ini semua yakfur dihukumi kafir seseorang. Terus, nah ini nih. Wa minha law qila lahu ta'allam al-ghaiba qala na'am. Nah ya. Di antara termasuk kafir lagi adalah ada yang ngomong begini, ta'allam, kamu tuh tahu alam gaib. Mana apa alam gaib? Itulah. Dijawab, kuring apal. Maka kafaro, orang tersebut sudah kafir. Atau kalau sembarangan ya. Mbah. Wah, tadi dunia tanya, yuk. Nah, ini kudu hati-hati ya. Kalau dikatakan kepada orang ya, kepada siapa aja, kamu tahu alam gaib? Dijawab, ya, kafaro ma kafir sapa. Wa kada law qala an-nasraniyatu khairun minal yahudiyati kafaro. Begitu pula misalnya ada orang yang ngomong seperti ini, Nasrani itu lebih baik daripada Yahudi, atau sebaliknya lah, orang-orang Yahudi lebih baik daripada Nasrani, agama Nasrani lebih baik daripada agama Yahudi misalnya, maka kafaro, orang tersebut kafir. Kenapa sih di sini elatnya? Idla khairu fihima, karena ya di agama yang lain tidak ada kebaikan, enggak ada yang baik. Agama kan yang baik cuman agama Islam. Enggak ada yang baik, baik Nasrani, Yahudi enggak ada yang baik. Nah, menurut kita lah, menurut Allah lah ya. Ilmu kada yang kuatur, itu berima kuring. Menurut kita Allah, Islam. Wa fi kutubi ashabi Abi Hanifah radhiyallahu anhu annahu law atosa sultanu aw nahuhu minal jababirati faqala lahu rajulun yarhamukallah. Nah, iya penting ya. Yes, terkadang memang maka dari itu orang yang berwibawa itu tetap kalau sudah masuk hukum Islam harus nurut. Ketika ini di dalam kitab-kitabnya Abu Hanifah, misalnya ada raja bersin, reketa kades, camat, bupati, presiden bahkan sekalipun lah ya, atau selainnya, minal jababirah dari orang-orang pembesar, orang gede lah, pembesar, pejabat-pejabat gitu. Terus ada di sampingnya atau ada yang mendengar bilang yarhamukallah, kan sunnah gitunya, yarhamukallah gitu. Faqala akharun, nah kata yang sebelahnya lagi, meureun sigara mah lomba seorang mah ayeuna pengiringna lah.
pengawal mulai gitunya bahasa nama lah. Iya malah ajudan ya. Iman tuh sudan misalnya iya malah. Orang yang lain ngomong, lah takulil soto nih ada. Kamu jangan ngomong seperti itu ke raja, nggak boleh. Nggak sopan gitu lah bahasanya. Nggak sopan. Nah, fa'innahu yakuru. Nah, orang yang ahor ini nih, orang yang ngomong, kamu jangan ngomong seperti itu ke raja. Nah, orang yang ngomong seperti ini, dia secara otomatis sudah yakuru kafir. Maka hati-hati. Jadi ajudan oke kudu paham hukum Islam gitulah. Ini kan sering ya, maksudnya boleh sering. Ini pasti terjadi lah di masyarakat, pasti terjadi. Dan ngomong ya Allah mual mungkin lalaki wae awe bisa, bedak ketik bisa sawae. Kita teh ari ieu wae. Lamun anu bersina menyebut alhamdulillah, kita benar tetap dijawab. Kan alhamdulillah deui. Kan kadang alhamdulillah. Kalau itu terjawab. Eta mah urutanna Pak Haji. Urutanna tetap. Jadi tapi tetap nya saapal abdi kapungkur tetap harus ada kata alhamdulillah dulu baru ya kan, menjawab ya rahmatullah. Mana iya alhamdulillah menjawab itu ya. Alhamdulillah jawabnya ya alhamdulillah. Nya saapal abdi mah gitu, saapal abdi gitu. Saapal abdi gitu. Tapi pas ka dieu ngaos orang yang mengucapkan alhamdulillah belum tentu terdengar oleh kita. Jadi aya pendapat itu. Ku sabab dari kejauhan itu bersin pasti kadangu kan. Haci ngalanya. Kan bisa kan lalu pisan, kan teu kadangu. Nah, jadi tetap meskipun orang lain biar ya rahmatullah dia mah lain masalah nggak jawabnya sih. Omongan ininya Pak Haji. Mana tong ngomong gitu ke raja, eta ieu bersalah na kieu unggul. Lain masalah alhamdulillah jeung ya di guma lain, tapi sebagai bahasana anu nyarek lah, ulah nyarek itu. Ulah nyarek. Anu nyarek nate gitu tah. Ada biasanya emang gitunya. Misalnya pemimpin ngomong teh kan, "Wes ulah gane ngomong kan gitu." Sopan. Nah, tapi angka diker bersin mah gitulah. Sultan para pembesar. Ini kenapa di sini tulisannya sultan? Karena memang biasanya yang dihargai, dihormati para pembesar, itulah. Karena para pembesar biasanya ketika ngomong yang lain harus diam, gitu bahasanya lah, penghormatan. Tapi tetap dalam aturan ketika lamun atau sama terbersih mah ya tetap lah. Ada orang yang bilang Allah, kita jangan tong nyarek itulah, tong dia nyarek. Wa qadza law tamanna halama lam yuhalu fi zamanin kadulmi awizina. Langsung aja lah. Begitu pula termasuk ke dalam kategori kafir. Misalnya ada seseorang yang berharap halal akan perkara yang tidak dihalalkan pada zaman. Jadi aya perkara anu teu halal di zaman ieu teh. Memang teu halal sih. Contohnya seperti kadulmi, seperti berbuat jahat. Ya berbuat jahat mah enggak halal, nganiaya. Awi zina atau berzina, ya zina teu halal deh. Jadi hayang berharap mate eta teh halal gitulah. Ada yang berharap ingin halal itu, pengen dihalalkan berharap. Aw qatlin nifasi atau seperti membunuh seseorang bigoy hakim tanpa hak. Tujuh maihan yang dihalalkan. Itu bisa. Aw syaddiz zunari atau naleni tampar. Tampar teh mengikat ikat pinggang sabuk. Alawasti ngatasé wateng ewong. Jadi di dia mah bahasana di handap aya sih, tah ieu tah. Wa zunaru bi tamizai wa tasidinuni wa khaytun ghalidun bi qadri usbu'i minal ibrisim yusaddu al wasti. Di dia mah keteranganna khayt teh kan jarum ya. Jarum yang kandel ukuran jari tangan dari sutra yang diikat kepada perut. Siga nama niksa batur kok masih di kalian itu merenya. Da ai sabuk itu biasa teu kuna naon sih. Sabuk itu mah. Cuma di zaman baheula berenah teu apal ya. Fa innahu yakfuru. Nah, maka orang yang seperti ini yang berharap ingin menghalalkan apa yang tidak halal, ini baru tamanna ya, baru berharap itu, baru berangan-angan itu.
encan dilakukan encan gitu, baru berharap doang, berharap, maka dia otomatis sudah kafir. Kira sih jinatnya dihalalkan, coba gitulah. Iya, sepele gitu. Makanya dari awal kan kemarin disebutkan kasiratun jiddan, murtad bangsa ucapan sangat banyak sekali. Kemudian mana sih tadi teh? Oh iya nya. Bihilaf bima lau tamanna hal khamri itu ya. Halal khamri awil munakahati bainal akhi wal ukhti malayakuru. Berbeda, ini beda nih ini mah enggak kafir. Berbeda kalau misalnya ada orang yang berharap arak teh iraha dihalalkeun gitu. Kan arak mah masih bisa. Artinya ketika arak dengan sendirinya didiemin lama pisan sampai berubah lah ya. Menjadi cuka dengan sendirinya itu kan jadi halal. Masih ada harapan. Atau berharap halalnya pernikahan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Kalau ini mah harapan ini mah tidak dikatakan kafir, tidak ini mah. Tapi sebenarnya elatnya mah lain yang tadinya. Intinya pokoknya berharap seperti ini mah tidak termasuk kategori kafir. Wadob itu annama kana halalan fi zamanin fatamanna halahu la yakfuru. Nah, ini juga ada batasannya, misalnya ada seseorang atau sesungguhnya perkara yang memang halal di zaman ini, kemudian orang tersebut berharap untuk dihalalkan. Nya geus asalna halal, berharap halalnya mah itu kafir. Asal lagi halal gitu bahasana lah. Wa sahihu annahu yakfuru, sementara kaul yang paling sahih bahwa sesungguhnya yang disebutkan ini itu adalah kafir. Ya, ieu teh siga nama termasuk ka dieu ongkot tah. Pan ieu mah kan arak jeung pernikahan teh tidak kafir. Tapi ieu mah masukna kafir. Jadi lamun diambil kesimpulan mah kieu wae lah. Intina mah sesuatu yang memang sudah jelas di dalam hukum syariat jangan diandai-andai gitu wae lah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Wa ikhtalafu fi man da'a ala syahsin faqala la khatamallahu lahu bi khairin. Ini penting ya. Para ulama berbeda pendapat, berselisih tentang orang yang berdoa kepada orang lain. Jadi ada orang yang mendoakan orang lain. Doa nanti kumaha? Doanya mudah-mudahan Allah memberikan pungkasan atau terakhirlah matinya itu dalam keadaan tidak baik, tidak memberikan pungkasan dengan baik. Pokoknya mudah-mudahan mati paena suul hatimah gitulah. Lamun pae, lamun misalnya rezeki mudah-mudahan mana usaha teh tungtungna bangkrut lah. Lamun usaha gitu, lamun misalnya naon deui. Ya pokoknya tungtungna mana sakola teh tungtungna mah tong lulus lah gitulah. Aduakeun gitu bahasana. Kalau di sini mungkin lebih kepada suul khotimah. Maka faqala ba'duhum, kata sebagian ulama, yakfuru, kafir orang tersebut ya. Karena sudah mendoakan yang jelek. Enggak boleh sih. Li'annahu, kenapa sih elatnya dikatakan kafir? Li'annahu radiyatu bi bautihinya. Jadi kita suul khotimah sebenarnya lain bangkrut lain. Dia mah lebih kepada mendoakan orang supaya mati dalam keadaan suul khotimah. La khotamah. Moga-moga tidak mengkasih Allah lahu terhadap orang bihirin terhadap bagus. Berarti kan suul khotimah. Li'annahu radiya bi mautihi al-kufri, karena elatnya tuh orang tersebut ridho, seneng si orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Kata elatna. Sementara waman radiya bil kufri kafaro, barang siapa yang ridho, yang seneng mati dalam keadaan kafir, maka dia hukumnya sudah kafirlah orang tersebut. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun, dan dari perkara yang sudah kami sebutkan sudah dianggap cukup dari yang disebutkan dari awal lah, loba pisan ya, pokoknya seueur pisan lah di pertemuan kamari, dugi enggak ayeuna dianggap cukup cenah dia.
Mana tadi tasnya? Oh iya, tak cukupnya intah titik. Wa zunaru tadi tasnya ya, zunatas. Kemudian wa qad adda Syaihu Ahmadu bin Muhammad bin Hajar al-Haytami wal Qadi Iyad rahimahumullah taala fi kitabaihima al-ilami bi qawatil islami wa huwa ibn Hajar wa syifa fi akhlaqil mustafa wa huwa lil Qadi Iyad Asya. Dan sesungguhnya telah menghitung Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami dan Syekh Qadi Iyad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada keduanya di dalam kitab keduanya. Kitab apa saja? Kitab I'lam yang membahas tentang ketentuan-ketentuan Islam, patokan-patokan Islam yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Dan kitab Syifa. Syifatnya berarti penyembuhnya. Penyembuh. Fi akhlaqil Mustafa yang menerangkan tentang akhlak-akhlaknya kanjeng Nabi yang dikarang oleh Syekh Qadi Iyad. Jadi Syekh kedua ini telah menghitung asya'an min ahkamil idat, dari sesuatu yang termasuk hukum-hukum kemurtadan, kasiratun sangat banyak sekali. Di dalam dua kitab ini yang sekali telah dihitung. Fayam bagi al-itla'u alaihima ay ala daini kal kitabaini ay fayindabu nadbun muakkadan la yasantarkuhu. Maksudnya harus bagi kita, bagi orang sadaya melihat, mempelajari, maksudnya mempelajari dua kitab ini nih, baik kitab I'lam dan juga kitab Syifa, dengan disunahkan dengan sunnah muakkad. Tidak baik untuk meninggalkannya. Jadi ulah sampai tidak dipelajari, harus mempelajari. Nah, di sini bahkan hukumnya sunnah muakkad. Kenapa sih sunnah muakkad? Fa inna man lam ya'rif asyarra ay as-su'a wal fasad wa dzulma yaqa'u fihi kan kaditunata asyarra rasan. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kejelekan, kerusakan, kejahatan, maka orang tersebut akan terjerumus ke dalam kejelekan. Itu ya. Jadi lamun itu mempelajari, orang yang tidak paham dengan kejelekan, dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Tadi mana sih? Oh, yaqufihi, benar ya. Dia akan terjerumus dalam kejelekan. Terus oke, sudah. Faminal kufri. Nah, di antara ucapan yang termasuk kategori kafir lagi nih. Malau qala liman dolamahu anta dolamtani fallahu yudlimuka. Iya. Misalnya orang ngomong kepada orang yang menganiayanya. Jadi ada orang dijahatin oleh orang lain gitulah. Terus dia ngomong, kamu sudah mendolimi aku, maka Allah akan mendolimimu. Kan biasanya gitunya. Nah, biasanya lah. Aya nu ngahina urang, Gusti Allah dibalas ya. Sanajan ke bener oke, sebenarnya dia teu beunang. Mudah-mudahan dilaknat ku Allah. Oh di YouTube nanya, di YouTube kan kencengnya. Laknatullah kepada seperti itu. Maklum kan ngaji sih. Karena kan hakikatnya setiap perbuatan kan ada balasannya. Enggak boleh nih. Meskipun kepada orang yang mendolimi kita, tidak boleh bilang Allah akan mendolimi kamu, enggak boleh. Au qala lil mu'minin, atau berbicara kepada mukmin, kepada orang lain yang mukmin. Akhadallahu ta'ala imanaka. Allah akan mengambil imanmu. Jadi imannya akan diambil. Aw salaballahu ta'ala imanaka. Allah akan mencabut imanmu kepada orang mukmin. Ini sudah termasuk kategori kafir, hati-hati. Kan yang tahu hanya Allah. Jadi pokoknya jangan sekali-kali mengaitkan dengan Allah. Kenapa sih di sini termasuk kategori kafir? Karena lamun secara kasarnya kita sudah ngatur Allah sebenarnya. Kan Allah berbuat, mohon maaf, Allah mau memberikan
takdir kepada siapapun terserah Allah. Maksudnya Allah akan mengadab siapa kan terserah Allah. Iya mah kan diatur tuh. Allah akan mengadab, seakan-akan kan menyuruh Allah supaya mengadab orang tersebut. Nah gitu. Seakan-akan menyuruh Allah untuk mengambil iman orang mukmin itu. Nah itu kenapa tergolong kategori kafir, karena seakan-akan itu seperti itu. Au qala lam a'lam inni mu'minun amla. Ini penting ya. Ada orang yang ngomongnya bukan kepada orang lain, ngomong sendiri ini berarti ini. Saya tidak tahu saya itu mukmin atau bukan. Nah, iya Mas, hati-hati ya. Beri teh mukmin lain sih. Nah, ulah sampai. Beri mah teu apa mukmin lain sih. Au qala inni murtadun. Wah, memang geus ieu pisan. Atau ngomong saya murtad. Wah, bahaya ieu mah. Itu menang ieu mah. Memang jelas ya. Saya murtad berarti udah keluar dari agama Islam. Au qala li ahadin, atau ngomong kepada seseorang, kepada orang lain, khalaqallahu litazlimun nasa. Allah menciptakan kamu itu supaya kamu menganiaya manusia. Jadi intinya mah Allah tuh menciptakan maneh teh, maneh mah tidak berbuat jahat gitu maksudnya mah. Allah tuh ciptakan kamu supaya kamu tuh berbuat jahat kepada manusia. Allahu khalaqaka lidulmi, atau Allah menciptakan kamu karena arah untuk berbuat dolim. Ini biasanya elat ini atau alasan ini dipergunakan untuk orang atau teman baiknya yang kriminal biasanya. Jadi kan di film-filmannya biasanya baru pulang dari penjara rek tobat. Ayo kita bisnis narkoba lagi. Saya tobat berhenti. Kamu mah diciptain buat narkoba kamu. Nguslah dong tobat-tobat ya, minumlah. Kamu tuh diciptakan oleh Allah untuk berbuat jahat, enggak semua aya alus-alusna tah. Ya ngomong gitu geus. Geus kafir. Au qala li ahadin illam takun mu'minan fakun kafiron. Atau ngomong kepada orang lain. Jadi ini bahasanya bukan mukmin, bukan muslim, bukan muhsin, bukan siapapun lah. Pokoknya pada seorang, kalau kamu bukan orang yang mukmin, maka kamu adalah orang kafir, gitu. Kalau kamu bukan termasuk orang mukmin, berarti kamu orang kafir. Nah, ya udah. Berarti orang yang ngomong seperti itu adalah sudah otomatis kafir. Jadi tidak boleh menjustis, ya, menjustis kepada seorang, menghukumi kepada seorang nggak boleh. Au qala li ahadin sholatuka takfini. Wah, iya. Ya di zaman ayeuna ya. Ngomong kepada orang lain, salat maneh geus cukup pikeun kuring. Maksudna, geus lah, salatna diwakilkeun wae lah. Osok tara gitu tah biasana. Ayo salat geus wakilkeun wae lah. Nah. Dia enggak ada ya. Aduh. Sering Mas. Wakilkeun. Aduh. Tapi eta mah humor kan ya. Aduh. Makanya hati-hati ya. Tapi di sini mah ini serius, maksudnya bilang salat kamu sudah cukup menjadi bahasanya. Tanggungan berarti cukup ke mana gitulah. Jadi dengan kamu salat sudah cukup menggugurkan kewajiban saya. Jadi saya enggak usah salat, cukup kamu yang salat. Intinya mah kadinya. Tapi eta bahasa ngomong ge sarua aja patinya. Sebagai kembali lah. Jumatan kok. Muslim mah Jumatan. Tapi nanti di sini di bawah ada nih kesimpulannya. Intinya mah ngomong heureuy teh teu naon. Cuman yang penting di sini ada nih, tidak boleh kan namun heureuy atau ngomong biasa maksudnya maksiat, kembalikan ya. Tapi kalau di hatinya tah ieu tah kesimpulan di dia hendak ieu tah. Kalau ada istighfar, istihanah, ya, merendahkan, menghina, takara, disertai itu, wakilkeun wae lah. Tapi di hatena bener-bener embung salat jeung merendahkeun salat geus. Tapi humor mah henteu kan, cuman masuk ke maksiat, dosa. Teu beunang teh hati-hati. Au madza yaji'u minas sholati awid darahimi,
wa dhahabu ghairu minas sholat, atau apa sih yang datang dari sholat, atau dirham atau uang teh itu bahasanya. Sementara emas itu lebih baik daripada sholat. Jadi bahasanya menyepelekan pekerjaan sholat masih mending dunia itulah. Sebenarnya ini sering sekali lah di zaman sekarang itu. Oh jadi, ayo sholat lah, enggak sih pegawai lah, penting kan beres ya. Nah memang kalau misalnya ada sih beberapa yang tidak bisa ditinggalkan seperti tajhidul mayit ya, mengurus mayit. Mantak lagi mengurus mayit kudu cerdas. Ketika pas maut hari Jumat, ulah maksakeun teuing kudu dikubur. Tapi lo misalnya diprediksikan dia nyolatnya 7:30, beres jam 11 teu naon. Ya maut jam 10 umpamanya. Geus aya wae lah. Oh, atau buat jam 8, kuntah langsung dieta. Jadi pas geus rek asup teh Allahu Akbar tah. Keur kitu mah tidak wajib langsung salat Jumat henteu. Tetep masukna udzur. Nya piraku mayit dan ketinggalan di dinya, salat Jumat heula. Eta termasuk udzur, dinya mah beda. Aya di kitab sejen aya teman. Tapi sekali deui perbuatan seperti itu memang kenapa harus ada ulama di masyarakat supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi kudu ngingetkeun itu ulama di masyarakat tuh ulah sampai kejadian gitu. Awas eueuh poe-poe gitulah. Kan bisa diantek diingkeun heula sabaraha lah. Pokon beak Jumatan lah gitulah. Ulah main gerasa gerusuh lah. Itu yang diudurkan seperti itu boleh. Terus, nah ini mah jadi ngomongna gitulah. Wah, naon sih lu datang lamun urang jatuh salat teh? Apa menang duit loba? Emas, pugu emas teh lebih halus dibatan salat itu bahasa. Bahasa kasarna mah lah, mungkin digawe lah. Digawe mah bukti duit menang loba, salat teu katempo teu menang naon itu bahasana. Atau berbicara wa in dakhaltul jannata at-tamasuka bika. Lamun kuring asup ka surga, nah kuring bakal nyekel maneh. Kalau saya masuk ke surga saya akan ngajak kamu gitulah bahasanya. Enggak sebenarnya mah biasa weh. Kayak kuring asup ka surga kemana bawa kuring. Nah, ini bahasa kawas kieu tidak boleh. Masuk kepada kufrun. Wa adkhulu ma'akal jannata. Saya akan masuk surga beserta kamu. Nah, gitunya. Jadi atau ngomong seperti ini. Enggak usah, saya akan masuk surga beserta kamu. Bareng-bareng jeung maneh. Itu menang sebenarnya. Ngomong begini jangan. Kalau dibarengi dengan istihana, ya. Istihana atau menganggap remeh, menghina itulah menganggap remeh, mengecilkan. Ya, kalau dia ayeuna mah termasuk masih dosa. Itu karena kufur itu. Hada manukila anil mudaffar bin Ibrahim. Nah ini yang sudah dinukilkan oleh Syekh Mudaffar bin Ibrahim. Wa hasilu aksari tilkal ibarati yarji'u ila anna kulla aqdin fi dhamiri aw fi'lin aw qaulin yadullu ala istihanatin aw istihfafin billahi. Jadi kesimpulan dari banyaknya ibarat-ibarat atau contoh-contoh yang disebutkan dari awal itu dikembalikan kepada yang kembali kepada setiap itikad keyakinan yang dalam hati lah ya. Kan murtad bangsa keyakinan kan seperti yang itunya. Keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada menghina atau menganggap remeh, mengecilkan lah, meledek lah itulah. Billahi terhadap Allah. Au kutubihi atau kitab-kitabnya Allah, au rusuli atau rasul-rasulnya Allah, au malaikati atau malaikatnya Allah, au syairi atau syiar-syiarnya Allah. Maksudnya adalah ilami dinihi, ciri-ciri agamanya Allah. Wal muradu bi syairi al mawadi'u. Yang dimaksud dengan syiar di sini adalah al mawadi' tempat. Allati yuqamu fiha ad-dinu, yang mana tempat ini dilaksanakan kegiatan agama. Qalahu Sulaiman al-Jamal. Atau kepada ma'alimi dinihi, amarati dinihi,
ciri-ciri agamanya Allah, bahwa atun tafsir, au ahkamihi atau hukum-hukumnya Allah, awadi atau janjinya Allah, ay akhbarihi maksudnya adalah kabarnya Allah bisawabi dengan pahala wal jannati dan surga, awaidi atau terhadap ancamannya Allah, ay ikhbarihi bil iqabi wan nari, Allah mengabarkan tentang disiksa dan masukkan ke dalam neraka. Nah, kalau kesimpulannya semua yang disebutkan tadi nih, baik itikad, perbuatan, ucapan yang mengandung unsur hinaan atau menganggap remeh, meledek terhadap yang disebutkan tadi, itu dihukumi kufrun kafir, kufrun kafir. Au maksiatun atau maksiat. Kan tadi dijelaskan ya, kalau misalnya tidak ada istihanah ini maksudnya maksiat. Kalau dibarengi ini maksudnya kafir. Tadi dia ayat penjelasannya. Faminal maksiati malau qala li masjidin musaijid atau musaijad. Termasuk dari kategori maksiat berdosa adalah orang yang ngomong kepada masjid ngomongnya musaijid. Bisi goti tasdir dengan sikot menghina, menganggap kecil, menganggap remeh lah. Itu tuh apa sih lagi buat musaijid gitu Bang. Harusnya kan masjid ngomongnya. Kan anu ngalemak itu orang anu ngalelewe mah kan orang ka imah paromli yuk, sah si romlai. Nah, gitu bahasana gitu mah. Ngomongna masjid adalah musaijid gitulah atau musaijad dengan sigot menghina. Au qala inda sima'il adani atau orang tersebut ngomong ketika mendengar adzan. Au qiraatil Qur'ani atau mendengar bacaan Quran. Apa ngomongnya? Mahadhil muskilatu. Apa sih kesibukan ini nih? Ya teh urang teh disebut naon sih? Jadi gitu ngomongna. Jadi ya menganggap inilah, menganggap menghina lah gitu. Ih sora naon sih urang? Emang kudu naon sih? Nah, gitu bahasana gitu lah. Au qala inna dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Atau ngomong begini, sesungguhnya dunia itu kontan, sementara akhirat itu adalah dihutang, gitulah bahasa. Karena dunia mah kontan, langsung lah gitu. Kalau akhirat yang kayak pan menang kayak nasi. Wa naqdu khairun minan nasi'ah, sementara kontan lebih baik daripada diangsur cicil, kayak gitu maksudnya lah. Ada orang kayak yang kontan ya, panen dia lah. Atau ada orang ngomong begini nih, ini termasuk maksiat. Lain kafir ini maksiatnya. Au qala atau orang tersebut ngomong inna dunya mu'jilatun atau mu'ajjalatun wal akhiratu mu'ajjalatun. Sesungguhnya dunia ini disegerakan, sementara akhirat ya nanti ada batas waktunya, ada temponya. Diangsur lah rokene itulah diangsur. Wal mu'ajjalatu khairun minal mu'ajjalati. Yang namanya disegerakan itu lebih baik daripada diangsur. Walau syatama khawanan minal makulati itu, bahkan meskipun orang tersebut menghina, mencela, meledek meja makan. Meja makan yang di atasnya ada apa tuh? Yang biasa di atasnya banyak makanan. Ya, hanya mengejek meja makan we, enggak sih? Menghina meja makan we, termasuk maksiat gitu. Fa inda Abi Hanifah yaqulu, bahkan menurut Imam Abi Hanifah kafirnya berat ya. Li annahu syatama, karena orang tersebut sudah menghina ni'amallahi ta'ala terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap Abu Hanifah mah Imam Hanafi mah dikategorikannya di elatnya ke sini. Geus ngahina karena nikmatna Allah cenah. Wa inda Abi Yusufa wa Muhammadu. Wa inda Abi Yusufa wa Muhammad. Da berarti ya. La yakfuru bal huwa maksiat. Tapi menurut Imam Abi Yusuf dan Imam Muhammad ini tidak termasuk kafir, hanya maksiat saja. Kadza nukila anil Mudaffar bin Ibrahim, sebagaimana yang sudah dinukil dari Syekh Mudaffar bin Ibrahim. Ini adalah himbauan bagi kita, fal yahdar al insanu
Ai falyakhaf min dalika. Maka beciknya berarti haruslah takut wahai manusia ya, dari perbuatan yang disebutkan tadi, minal madkur, minal i'tiqadi wal qauli wal fi'li ad-dali ala istihanati wal istighfafi. Kita harus takut dari murtad bangsa ucapan, i'tiqad, keyakinan, perbuatan yang menunjukkan kepada menghina atau menganggap remeh. Dengan gimana sih kita takutnya? Jahdahu, dengan sekuat tenaga, itulah bahasanya. Nihayatul hadri, dengan pol-polan sieun. Bifatil jimi la ghayr. Dengan patah jim, tidak dengan selainnya. Jadi jahdahu. Artinya nihayatul hadri. Pol-polan takut lah. Wa ghayatuhu bahwa maf'ulun mutlaq. Tujuannya adalah maf'ul mutlaq ini jahdahu. Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar menjauhi dari yang sudah disebutkan. Saya kangge penjelasan. Tim salapan ya? Karak setengah jam ya? Jalan kelima terus Pak sudah. Apa sih? Biasanya sampai setengah dulu ya. Tadi mulai sebenarnya jam 8 lewatnya. Jam 8 tadi. Jam 8 sejam. Ya, terus jam ini. Terus beres yang terus lah. Ya, terus. Enggak. Tambah setengah. Itu mah tentang salembar ya. Paling sampai kadia lah saya jadi sampai kadia. Sebenarnya kami maca sampai kadia dan boro-boro salembar saya gencan. Nah, oke lah, tutup deh. Terasna faslun fi ahkamil murtadi yajibu alaman ay sahsin rajulin ay imra'atin waqa'at ay sadarat min huriddatul al-audu fawron ay akibat riddatil Islam. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum murtad. Wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah timbul atau sudah murtad, wajib kembali ke agama Islam secara seketika. Jadi pas sadarnya langsung berwajib. Ail inqiyadi lima akhbaru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multabisan binutqi bi syahadataini. Maksudnya kepada Islam tuh ya manut kepada apa-apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, multabisan tuh wong kang nganggo teh bahasana nya ya kudu iyalah kudu ngucapkeun lah. Patuh lah ya. Dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu la budda min taqriri syahadati. Adapun dohir ucapan musannif pengarang kitab ini sesungguhnya diharuskan untuk sering mengulang-ulang syahadat. Makanya bagi kita kan harus sering diulang-ulang. Arek khutbah saja meskipun syahadat tidak ada dalam rukun kan sok diasupkeun lah nya, asupkeun. Rek tahlil syahadat lah. Kama i'tamadahu asy-Shibramilsi sebagaimana yang sudah dikuatkan oleh Imam Shibramilsi. Wa kama afadu ar-Ramli dan sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Ramli. Wa yajibu alaman lam yasbiq hukmu bi islamihi ba'da taklifihi an-nutqu bi syahadataini marratan fil umri wa in tala yatawaqqa wujudul islami minhu. Wajib bagi setiap orang yang tidak didahului hukum keislamannya setelah orang tersebut dikenai hukum taklif. Setelah orang tersebut geus balik berakal. Wajibnya apa sih? Mengucapkan dua kalimat syahadat minimal sekali seumur hidup di minimal. Artinya supaya masuk Islam gitu bahasanya wajib. Ini bagi siapa saja yang tidak didahului oleh hukum keislaman. Orang makan alhamdulillah Islamnya Islam turunan itulah ya. Kan bagi orang yang tidak hidup di kalangan Islam kan ada yang itu bacaan naon itu teh. Padahal wajib tak manehna gitu. Meskipun meskipun umurnya panjang sekali mereka kolot bisa tetap harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini.
Kenapa sih wajib? Supaya nyata wujud keislamannya. Wa qiyasu wujubu tisyarati bihima marratan fi akil ikhrasi. Nah, sedangkan kiasnya orang tersebut itu diwajib isyarat dengan 2 kalimat syahadat sekali bagi haknya orang yang bisu. Karena anu bisu mah kan tuh bisa ngomong, dia harus berusaha sembuh lah. Ya, meskipun bahasana untuk peluang sembuh itu susah sekali lah, 0,00% lah. Tapi minimal dia ada keinginan, ada usaha lah, kemauan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kiasnya memang untuk orang yang bisu ini. Afada dzalika Romli ma Sayyidi Ahmad Az-Zahid. Sudah menerangkan Imam Romli beserta tuan kita atau guru kita Ahmad Zahid. Wajib kembali ke agama Islam. Yang pertamanya wajib ucap syahadat artinya. Yang kedua wajib ikhlas. Sebenarnya ieu teh lain cakai murtad wae. Urang lamun geus berdosa teh itulah ucap syahadat gitu. Kedua ikhlas. Ikhlas itu an-naj'u wal kafu. Mencabut, mencopot, mencegah, tidak mengulangi lagi. Ya pokoknya geus lah. Amma waqat bi adadatu, dari apa-apa yang sudah terjadi terjerumus ke dalam kemurtadan. Jadi jangan sampai diulangi lagi lah. Alaihi fil hali, bagi orang tersebut di dalam seketika. Itu harus dicabut. Harus mencegah dari perbuatan murtadnya. Itu yang kedua. Yang ketiga wajibu alaihi anadmu. Di samping mencabut atau tidak mengulangi lagi, anadmu menyesal. Ada perasaan menyesal. Ayil hazanu bersedih maksudnya. Nah, wal kafu dan merasa cukup atau ya mencegah lah. Alama saudara minhu, atas perkara yang bisa timbul lagi ke perbuatan murtad fi mamado, dari perkara yang sudah terlewat. Jadi nuka dua menyesal. Katilu menyesal. Terus selanjutnya wal ajmu, wajib juga ajam. Ajam teh berniat. Ay tasmimu bil qalbi, memantapkan di dalam hati. Ala Allah yang udah limisli, untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi di dalam kitab Ihya mah syarat tobat itu ada 3. Pertama istighfar. Kedua ikhlas, mencabut. Ketiga opat artinya menyesal. Opat ajam, tidak mengulangi. Benar. Berarti ya opatnya. Tadi pertama nasi apa hilang istighfarnya. Istighfar, ikhlas, menyesal, ajam. Yalah, opat apa tilu? Apa tilu? Oh, maksudnya mengucapkan istighfar itu ya ucapannya mah istighfar, cuman namanya teh sikapnya seperti ini. Sikapnya teh tadi mencabutnya, maksudnya tidak berbuat dosa lagi ya. Menyesal dan berniat untuk tidak mengulangi itulah. Mencabutnya maksudnya eureun teu berdosa deui, menyesal dan berniat. Ayat 3. Al-madkuri ya limis ya umpama yang sudah disebutkan minaridati dari perbuatan murtad fi ma baqiya min umurhi, dari perbuatan yang ada di sisa umurnya. Wa qada berartinya Allah ya udah limislihi wa qada ama fatahu, dan mengqada ingkana min wajibati syar'i, mengqada amal-amal atau kewajiban syariat yang terlewati. Kasolati seperti sholat, wasomi dan puasa, wajakati dan zakat. Fitilkan mudati ay mudati ridat, pada masa kemurtadan. Jadi murtad 2 tahunnya, sholatnya dikoda 2 tahun. Murtad 3 tahunnya pada 3 tahun.
Fa'ilamiyatu binafsi, kalau orangnya tidak tobat dengan sendirinya, jamaah itu tobatku sadar serangan itulah, maka wajibat istitabatuhu, wajib kita harus mengingatkan kita tobat. Tobat mana? Tobat, harus tobat. Lain gitu tobatna, salatna kuduan can gitu. Fil hali, pada saharita gitu. Pada saat itu harus mengingatkan. Fala yumhalu lima fihi, maka tidak boleh ditunda-tunda. Lima bagi perkara fihi yang tidak harus ditunda. Pokoknya nggak boleh ditunda-tunda tobatnya. Min baqaihi, dari tetapnya orang tersebut. Alal kufri, atas kekafiran. Pokoknya tidak boleh ditunda-tunda lah tobatnya. Harus langsung. Ila boleh tobatnya ditunda. Boleh nih, tidak langsung lah. Ila ingkana sakrona. Fayusanu at-takhiru ila sahwi. Kecuali bagi orang yang mendem, mabuk. Yang orang termabuk mah itulah berakorek kita tobat. Sadar ge encan gitu. Maka disunahkan mengakhirkan tobatnya sampai ke waras, sehat gitulah. Sampai sadar. Au kana majnunan, atau orang tersebut masih gila, masih gelo kene. Payum halu, maka ditunda tobatnya hatta yafiko, sampai cager, sampai sembuh, sampai waras. Ihtiyaton, karena hati-hati ya. Wa hadza bi khilafi tariki salat. Nah, ini pendapat ini nih berbeda dengan orang yang meninggalkan salat kaslan karena malas. Aduh, untung batur kuring lah, geus lah ngaku. Kuring lah tong batur. Berbeda nih kalau bagi orang yang meninggalkan salat karena malas. Fa in istitahu sunnatun, maka menyuruh tobatnya itu hukumnya sunnah. Menyuruh kita tobat itu sunnah. Li anna jarimatal murtadi. Nah, sekarang kamu tadi lah ya. Karena dosanya orang murtad tak tadi al-khulu hudu ya sedapnya. So enaknya di sikot heula tuh bete. Mana sih? Itu mapul. Li'anna jarimatal murtadi tak tadi al-khulud finnar, karena dosanya orang yang murtad itu dituntut atau harus masuk ke dalam neraka langgeng gitulah. Idza mata ala datihi, kalau memang orang yang murtad itu mati dalam keadaan murtad. Jadi orang yang murtad mah dosanya orang murtad, dia mati dalam keadaan murtad ya pasti kekal di neraka. Langgeng di neraka adalah. Nah, pawajaba alaina in qaduhu minha, maka wajib bagi kita untuk menyelamatkan orang tersebut dari dosa kemurtadannya, itu bahasanya lah. Bagi orang yang murtad tobat mah itu wajib orang diomongkan kan di sini kan wajib istabatuhu ya. Wajib orang dititah tobat. Sementara wajari mata tariknya sholati, sesungguhnya dosanya orang yang meninggalkan sholat kaslan karena malas, latak tadi tidak dituntut atau tidak mungkin langgeng masuk di api neraka. Jadi orang nu malas sholat mah meninggalkan sholat karena malas, maksudnya tidak akan di sini sudah pasti tidak akan langgeng neraka mal. Kenapa sih? Li'annahu tahta masyiatillahi ta'ala, karena hal tersebut masih di bawah kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya adabahu, lamun Allah mau, Allah akan menyiksanya neraka gitu. Wa insya'a ghafarallahu, tapi kalau Allah mau nya dihampura gitu. Kan tergantung nanti tobatnya ya, tobatnya. Kalau tobatnya benar-benar dia jadi hampura, meskipun bahasanya enggak salatna loba, umpama ieu mah. Tapi kalau misalnya tobatnya angker keneh wae, enggak salatna loba, nya diadab. Jadi itu mah kalau orang yang tarikus salat, meninggalkan salat karena malas, itu tergantung masih di bawah kehendaknya Allah. Sementara dosanya orang yang murtad itu pasti, karena murtad sih itu pasti dituntut langgeng di neraka. Maka wajib bagi kita yang Islam ketika dia masuk menyuruh tobat seketika.
Wala yuqbalu minhu al-murtadi illal islamu awil qatlu, dan tidak diterima orang yang murtad dari orang murtad kecuali dia masuk ke dalam agama Islam atau awil qatlu atau dibunuh. Oh ya sekali deh hese ya, lamun di Indonesia mah hese. Ya, tidak diterima. Orang murtad aku dipaehan. Bidar biunukihi dengan dipenggal kepalanya, lehernya. Binawi saifin dengan pedang. Ilam tatub namun bung tobat kalau nggak mau tobat. Siapa yang mengeksekusinya? Kan dari atas kan ada ya tadi dibahas harus dibunuh. Wal qatilu lahu wal imamu, yang mengeksekusi membunuh itu adalah imam, pemimpin, pemerintah lah itu bahasanya. Fa ilam yaqtalhu, kalau misalnya pemimpin pemerintah tidak membunuh, maka wajib alal ahadi qatalahu. Wajib bagi individu semuanya lah, masyarakat itulah untuk membunuh orang yang murtad. Sekali deui hese nya. Kita karena memang di Indonesia ya patuhlah hukum pemerintah. Masuk sel kayak Agustus remisi naon? Remisi. Gitulah. Alama istadarahu asar qawi indal qudrati, atas perkara yang sudah dijelaskan oleh Imam Syarqawi, indal qudrati bagi orang yang mampu, wa amil akibati, dan menginginkan keamanan dari dampak. Pasti orang yang betul ada dampaknya lah kamu jadi paehan teh. Li'annahu min kubailan nahli anil munkari, karena perbuatan kita membunuh orang murtad itu termasuk dari macamnya mencegah dari kemungkaran. Karena setidaknya orang yang murtad itu sudah tahu Islam. Setidaknya udah lihat, pasti karena ngobok-ngobok Islam mempengaruhi orang supaya keluar dari agama Islam. Contoh lah, ke pendeta yang sekarang jadi pendetanya, kan gitu ngomong nate. Apaan masih bening saya di Kristen gitu bahasanya, masih bening saya di Nasrani. Al-Quran sendiri menyuruh saya untuk bunuh diri, gitu bahasanya. Salah. Angguslah. Walam suab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.